Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil survei dengan judul Pemetaan Kemampuan 4C Siswa Sekolah Dasar. Nah, presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Pendidikan Dasar. Nah, perkenalkan saya Mutiara Putri Arisanti bersama rekan saya Nafisatul Munaifa. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan latar belakang, tujuan, metode, hasil survei sehingga kesimpulan penelitian ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, jadi pendidikan sekolah dasar itu memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, di saat ini pembelajaran tidak hanya dituntut untuk mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi. Nah, namun pada praktiknya pembelajaran di sekolah ini masih cenderung berfokus pada aspek akademik yang atau kognitifnya saja. Nah, guru itu seringkali belum memiliki data yang jelas atau mengenai tingkat kemampuan 4C siswa itu. Nah, sehingga pembelajaran belum sepenuhnya dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu pemetaan kemampuan 4C di siswa sekolah dasar itu sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Survei ini juga mendukung penguatan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia bagi guru dan calon guru. Selanjutnya, ada tujuan survei, yaitu tujuan dari survei ini adalah memetakan kemampuan critical thinking, creativity, communication, dan collaboration siswa sekolah dasar. Jadi untuk mengetahui kecenderungan kemampuan 4C siswa berdasarkan persepsi guru dan calon guru. Ada juga menyediakan data awal yang dapat digunakan sebagai dasar perancangan pembelajaran pada abad ke-21. Dengan adanya survei ini, diharapkan guru dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Kemudian selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, di sini kami itu menggunakan penelitian dengan metode survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, kuantitatif. Nah, responden dalam survei ini berjumlah 29 orang yang terdiri dari guru sekolah dan mahasiswa yang kelak akan menjadi calon guru SD. Nah, instrumen yang digunakan adalah kuesioner berbasis Google Form yang berisi 19 pernyataan terkait indikator kemampuan 4C. Nah, untuk pengumpulan data ini kami lakukan secara daring pada akhir bulan Desember kemarin 2025 yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan menghitung frekuensi dan presentase jawaban responden. Selanjutnya ada indikator kemampuan 4C. Indikator kemampuan 4C yang diukur dalam survei ini meliputi critical thinking seperti kemampuan siswa dalam bertanya, menganalisis masalah, dan berpikir logis. Creativity yaitu kemampuan menghasilkan ide beragam dan mencoba cara baru. Yang ketiga, collaboration yang mencakup kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat teman. Communication yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, melakukan presentasi, serta mendengarkan orang lain. Indikator-indikator ini disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Nah,
Kemudian di sini ada hasil survei. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data yang kami peroleh, kami buat persentase kemampuan 4C itu sebagai berikut. Nah, collaboration itu sebesar 80% termasuk kategori sangat baik. Kemudian creativity sebesar 75% berada pada kategori cukup baik. Kemudian critical thinking 72% termasuk ke kategori baik, kemudian communication 70% juga berada pada kategori baik. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan kolaborasi siswa menjadi aspek yang paling menonjol dibandingkan aspek lainnya. Selanjutnya, temuan utama yaitu temuan utama dari survei ini menunjukkan bahwa kolaborasi siswa sudah berkembang secara baik, terutama dalam kegiatan kerja kelompok. Kemudian ada kemampuan komunikasi dan berpikir kritis masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kreativitas siswa menunjukkan kecenderungan positif, namun masih memerlukan stimulus pembelajaran yang tepat. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif, seperti diskusi, presentasi, dan pemecahan masalah. Guru diharapkan dapat memanfaatkan hasil survei ini sebagai dasar perencanaan pembelajaran berbasis data. Nah, kemudian selanjutnya yaitu rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil survei yang kami peroleh, kami itu merekomendasikan agar guru itu menerapkan project based learning dan diskusi kelompok. Kenapa? Karena memberikan lebih banyak aktivitas yang melatih komunikasi dan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian menggunakan hasil survei sebagai refleksi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil survei kali ini yaitu sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kemampuan 4C siswa sekolah dasar berada pada kategori cukup baik dengan kolaborasi sebagai aspek tertinggi. Survei ini memberikan gambaran awal yang bermanfaat bagi guru dan calon guru dalam merancang pembelajaran abad ke-21 yang lebih efektif dan berbasis data. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.